Penggunaan kredit card dalam suatu bertransaksi, dalam suatu perusahaan, dalam suatu bisnis itu sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan di dalam suatu transaksi yang dipakai sebagai alat pembayaran. Nah, di hotel pun itu akan disediakan fasilitas tentang pembayaran mengenai kredit card. Kredit card bisa dipakai sebagai alat pembayaran untuk bertransaksi dalam berkonsumsi di hotel, bisa digunakan sebagai deposit ataupun blocking dana, jadi card fair istilahnya. Nah, itu yang akan saya bahas dan beberapa penjelasan lainnya mengenai bagaimana perkembangan kredit card dan apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan refund terhadap kredit card. Nah, untuk itu tetap di sini teman-teman. Deposit sudah kita bahas ya. Pertama itu by cash ya, diterima di front office, diterima di accounting. Yang kedua dengan pembayaran by bank transfer, dan yang sekarang adalah dengan melakukan deposit di store dengan kredit card ataupun dengan debit card atau aplikasi-aplikasi lain seperti yang sekarang kita ngetrend dengan payment link ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai deposit itu dibayar dengan cash. Itu yang pertama sudah kita bahas, yang kedua dengan bank transfer, dan yang ketiga itu dengan menggunakan kredit card, kartu kredit card ataupun dengan debit card. Nah, kredit card itu ada juga yang kita tahu bahwa itu kredit card itu ada yang Visa card, ada yang Mastercard, dan ada juga Amex ya, Amex card, American Express ya, Amex ya, terus ada Diners ya, Club, kemudian ada, kalau dulu ada GCB lagi. Nah, itu berbagai macam kartu kredit yang kita sudah mungkin pahami teman-teman. Nah, di sini ada kredit card, ada Visa card, Mastercard, ada Amex card. Dan yang paling biasa kita jumpai adalah penggunaan daripada Visa card dan Mastercard. Bagaimana kita sekarang melakukan pembukuan, itu yang menjadi penting. Kredit card seperti bank-bank penerbit kartu itu akan melakukan apa yang kita namakan dengan memasang alat edisi, mesin edisi ya. Itu di masing-masing hotel, masing-masing perusahaan yang akan memberikan dengan fasilitas kredit. Jadi kredit card itu kita akan terima dan dilakukan prosesnya adalah di front office. Jadi kredit card akan dilakukan dengan men-swipe, mendip kartu kredit dari tamu itu di front office. Meskipun juga umpamanya dengan SOF ya, sign on file, itu semua dilakukan di front office karena mesin edisi itu adanya adalah di FO ya, dilakukan di FO. Nah, pada saat deposit kartu ataupun dilakukan SOF oleh front office, perlakuannya sama seperti credit bill ya, langsung
keluarnya seperti apa yang pernah sering juga saya jelaskan bagaimana meng-create bill. Jadi kalau deposit ya otomatis akan minus, awalnya itu akan minus di bill, create bill dari tamu yang akan menginap di hotel kita. Nah, apa kalau terjadi seperti ini, apa yang akan muncul transaksi seperti ini, jurnalnya seperti apa? Berarti dia adalah Visa atau Mastercard, itu di debit, kemudian kreditnya adalah deposit. Nah, ini sebesar 2 juta. Kalau yang sering kita bergunakan contohnya 2 juta rupiah. Kemudian kalau Visa Master ini sudah diposting di FO, dia adalah berupa piutang. Jadi ini masuk AR, masuk piutang dari Visa Card, piutang dari Mastercard, piutang bank. Kalau kita lebih supaya mudah memahami, ini adalah piutang bank, karena bank yang akan melakukan pembayaran. Nah, setelah dilakukan pembayaran sebulannya, baru bank akan mengirimkan invoice ke pemegang kartu. Nah, itu internal dari bank itu. Jadi kita membukukan seperti ini: Visa Card, Mastercard ataupun Amex Card ya, Diners Club ataupun GCP. Nah, ini akan masuk aging karena dia menjadi piutang, masuk ke laporan piutang dari AR nantinya. Deposit ini akan masuk langsung ke create bill. Jadi di bill itu sudah langsung dia ke sistem, kita menggunakan sistem itu deposit itu akan terposting ke create bill itu. Nah, itu seperti ini, jurnalnya seperti ini, kita lakukan pembukuan. Nah, sekarang kalau bank melakukan pembayaran, bank membayar sekarang. Setelah FO, Front Office Guest Service Agent GSA melakukan swipe kartu kredit, melakukan dip kartu kredit, itu harus dilakukan settlement. Jadi disettle dia. Di settlement 2 hari setelah kita settlement, maksimal 2 hari itu bank membayar ya, bank membayar 2 hari setelah kita settle, bank akan membayar. Kalau tidak melakukan settle, itu tidak akan terrecord di bank dan bank tidak akan melakukan pembayaran. Nah, ini yang penting teman-teman di Front Office. Kalau terjadi transaksi ini 1 hari itu harus dilakukan settlement. Berapa transaksi itu akan disummary dan akan disettle oleh mesin. Itu kita lakukan settlement. 2 hari dari settlement ini dilakukanlah pembayaran oleh bank. Nah, umum jurnalnya adalah kalau kita mendapatkan pembayaran, umumnya adalah bank dengan lawannya apa? Pastikan dia adalah lawannya piutang. Nah, ini jurnal umum yang harus kita pahami. Bank dengan melawankan dengan di debit dengan piutang. Kalau sudah bank melakukan pembayaran, piutangnya kita kredit. Jadi plus minus debit kredit 0 lah, dia piutang sudah tidak ada piutang lagi. Yang muncul adalah bank dengan deposit. Nah, itu pada saat bank melakukan pembayaran. Otomatis sekarang kalau dengan melakukan dengan sistem, otomatis AR lah yang akan mendapatkan file ini. File ini akan ke accounting di AR. AR akan menerima file aging, AR akan muncul 2 juta Visa Master atau Visa Mastercard itu muncul di aging, sedangkan bank sudah melakukan pembayaran. Berarti
Yang ini, jurnal ini kita pecah sekarang. Kalau di AR melakukan payment, di payment atau di paid oleh di paid AR, paid system, itu jurnalnya adalah seperti biasa. AR clearance, debit AR clearance, kreditnya adalah Visa Mastercard yang muncul di aging AR. Nah, ini di AR akan menerima seperti ini, kita tidak akan membukukan seperti ini, tapi kalau kita pelajari jurnalnya adalah seperti ini. Tapi kalau terjadi di hotel adalah AR akan melakukan paid system, kemudian jurnal yang akan muncul secara otomatis di sistem adalah AR clearance, debitnya AR clearance, kreditnya adalah Visa Card Mastercard. Nah, ini bisa kita 0. Ini 0, Visa Mastercardnya baru 0. Kemudian General Kasir, seperti kita pelajari sebelumnya, kita bahas juga melakukan balancing dengan AR. Apa yang dilakukan oleh AR itu dibalancing oleh General Kasir. AR clearance ini di akhir periode akuntansi tidak boleh ada nominal, tidak ada, dia harus 0. Jadi AR clearance harus 0, berarti General Kasir jurnalnya adalah kredit, jelasnya adalah AR clearance. Yang jelas AR clearance kreditnya. Nah, sekarang debitnya apa? Debit dari General Kasir itu adalah bank ini. Jadi karena duit sudah ada di bank, lalu General Kasir membukukan bank pada AR clearance karena sudah ada masuk sejumlah dana 2 juta rupiah. Nah, inilah yang dilakukan, pembukuan seperti inilah akhirnya apa yang muncul adalah bank dengan deposit. Nah, deposit ini tamu belum menggunakan. Deposit ini diterima karena apa? 2 hari setelah, meskipun tamu belum datang, bank akan melakukan pembayaran ke hotel. Hotel otomatis AR clearance di AR itu sudah muncul adanya piutang, sedangkan bank sudah melakukan pembayaran. Tugas AR adalah melakukan penghapusan piutang, melakukan pembayaran atau dengan paid payment ke sistem. Nah, itu tamu belum menggunakan, tetapi kita sudah melakukan ke sistem. Itu beda dari transaksi yang lain. Nah, di sini kita sudah melakukan karena Visa Mastercard ini sudah di posting ke sistem, jadi dia sudah merupakan piutang. Nah, kalau sekarang tamu menggunakan, jadi yang masih utuh sekarang adalah bank dengan deposit. Bank sudah bertambah di rekening bank hotel, sudah bertambah, dan deposit pun bertambah, dicatat oleh account receivable. Meskipun dia di create bill, otomatis sebulannya itu kita harus bukukan adanya duit yang istilahnya menggantung, ya. Jadi istilahnya di situ ada uang yang belum kepake, itu di sistem biasanya di dummy ditaruh, ataupun memang ada account deposit. Jadi AR pun harus melakukan pembukuan seperti itu. Boleh juga AR tidak melakukan pembukuan, tetapi dengan sistem dijamin 1 bulannya akan datang tamu itu dan langsung open bill atau yang dirunningkan billnya,
langsung kita akan melakukan penjurnalan seperti biasa yang sering kita lakukan sebelumnya. Nah, jurnalnya itu adalah, kalau jurnalnya setelah tamu datang, compensate deposit pada revenue. Nah, ini pada saat tamu datang itu compensate deposit pada revenue. Kalau masalah bill, saya rasa teman-teman sudah memahami itu bagaimana bill terjadi, bill dengan deposit, terjadinya bill setelah running system. Nah, jurnalnya yang jelas adalah compensate deposit pada revenue. Jadi di sini AR boleh tidak membukukan. Nah, di sini otomatis sistem akan deposit sudah terkompensasi. Sebelumnya deposit bertambah di sebelah kredit, setelah digunakan deposit berkurang di sebelah debit. Yang sekarang adalah revenue dengan bank. Akhirnya kembali ke jurnal yang sering kita bahas, revenue, bank pada revenue. Jadi setiap kita transaksi peristiwa akuntansi, transaksi yang terjadi di hotel, tamu datang, itu adalah kita mendapatkan revenue ataupun penjualan. Dan apa yang dipakai membayar adalah bank. Cash pun akan masuk ke bank karena kita setor ke bank. Nah, itu prosesnya akan berakhir seperti ini. Namun dari pembukuan antara yang dibayar cash di FO, dibayar cash di accounting, dibayar bank transfer, dibayar dengan kredit card, itu akhirnya semua akan terjadi seperti terakhir, hasil akhirnya adalah bank pada revenue. Revenue akan ke laba rugi, ini ke laba rugi atau profit and loss, PNL, dan ini akan ke balance sheet atau neraca. Nah, itu pembukuan yang terjadi karena pertanyaan dari teman-teman kita sebelumnya, bagaimana deposit itu dibukukan dan bagaimana prosesnya di FO dan prosesnya di accounting. Nah, disinilah proses dari semua yang sudah saya jelaskan. Bagaimana halnya dengan penggunaan debit, kartu debit. Nah, kartu debit prosesnya akan sama seperti ini karena bank melakukan pembayaran. Yang membedakan kartu kredit dengan debit card itu ya teman-teman juga harus terutama yang di Pronofis itu harus mengenal fisik kartu dari tamu. Apakah kartu ini adalah kredit card? Apakah kartu ini adalah debit card? Itu yang pertama yang menjadi selanjutnya ya, apa yang membedakan ya. Kalau prosesnya sama, cuman pada saat kalau kredit card itu akan 1 bulan itu ada tagihan bank ke pemegang kartu. Nah, kalau debit card itu debit rekening. Nah, ini akan muncul di rekening koran ataupun buku tabungan. Nah, itu yang membedakan. Kalau prosesnya semua sama karena bank akan melakukan pembayaran settlement. Nah, munculnya pun di AR, aging AR itu adalah debit card, masuknya ke debit card. Itu ada apa namanya? Ada pos, ada akunnya yang masing-masing sudah ada dalam accounting. Nah, di situ makanya pada saat grade system pertama kali, grade system untuk sistem accounting itu sudah kita perhitungkan akun apa yang akan kita pergunakan. Nah, itu penggunaan kartu debit.
Ada satu hal lagi, debit card. Makanya teman-teman di Pronovis, fisik kartu harus, EPO itu harus tahu fisik kartu. Fisik kartu. Mana kartu kredit, mana kartu debit. Kalau dia debit card, jangan pernah melakukan card fair. Debit card itu jangan di card fair ya teman-teman. Jangan di card fair di mesin edisi. Jangan di card fair di mesin edisi. Bolehkah debit card di card fair? Boleh. Apapun dilakukan boleh. Tetapi kalau terjadi seperti itu, kita akan mengembalikan uang tamu itu lama sekali. Prosesnya bisa sampai 3 bulan, bahkan lebih, bisa 6 bulan gitu. Prosesnya benar-benar memerlukan waktu, sehingga tamu pasti akan komplain. Makanya jangan sekali-sekali men-card fair kartu debit. Karena pengertian dari card fair adalah memblocking ya sejumlah dana. Kalau kartu kredit, kita card fair kartu kredit tamu, blocking dananya 500.000 umpama, atau 1 juta kita blocking awalnya. Kita dijadikan dia deposit, card fair dia kartunya, tamu dengan limitnya sekian, 1 juta itu sudah kita yang mengantongi, sudah kita yang akan menggunakan seandainya tamu itu tidak mau melakukan pembayaran terhadap apa yang dikonsumsi di hotel. Itu card fair kartu kredit boleh. Kalau card fair debit card, karena kalau card fair kartu kredit kita bisa melakukan penjualan, kita seal di mesin edisi, kita seal dia, jadi dia akan melakukan pembayaran. Kalau di debit card tidak bisa, card fair itu tidak bisa dilakukan seal. Itulah bedanya. Makanya harus kita kembalikan uang tamu ini yang kita card fair dengan menggunakan debit. Itu prosesnya akan lama. Itu teman-teman di EPO, sekali lagi mohon hati-hati, lihatlah fisik kartu, mana yang kartu debit, mana yang kartu kredit. Itu penting sekali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang ada satu penjelasan tip yang bisa saya berikan kepada teman-teman juga. Kartu kredit, pembayaran kartu kredit apapun bentuknya, baik deposit maupun pembayaran yang lain-lain, jangan merefund dengan uang cash atau bank transfer. Jangan merefund dengan uang cash ataupun bank transfer. Karena apa? Kejahatan kartu kredit itu yang bisa melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Ini kejadiannya seperti ini, saya contohkan. Satu saat tamu ataupun dari pihak katakanlah agent ya, agent bukan travel agent atau apapun, ada sekelompok yang mendirikan suatu usaha agent. Kemudian dia melakukan booking ke suatu hotel. Agent ini, katakanlah agent A gitu, melakukan blocking kamar, blocking untuk meeting itu dengan dana 100 juta. Maka dikirimlah kartu kredit 100 kredit dengan melakukan SOF, sign on file. Itu lengkap, data lengkap semua. Akhirnya hotel melakukan SOF 100 juta. Belum sehari, agen ini akan menghubungi hotel. Saya kesalah melakukan memberikan dari bukan 100 juta, umpamanya 60 juta gitu umpamanya. Makanya 40 juta tolong dikembalikan uang saya lagi 40 juta. Nah, itu kalau teman-teman melakukan uang cash, seandainya kartu kredit ini adalah palsu, bank melakukan pembayaran 2 hari kita sudah mengantongi 100 juta, kemudian kita melakukan
cash atau refund cash dengan bank transfer, kita mentransfer ke rekening yang diberikan oleh agen ini 40 juta. Bank melakukan penagihan kepada pemegang kartu, ternyata pemegang kartu bisa membuktikan bahwa dirinya tidak pernah memberikan kartu kreditnya untuk dijadikan deposit SOF. Nah, disinilah terjadi kita masih akan rugi 40 juta karena 60 jutanya masih kita pegang, maka bisa kita kembalikan, bisa di chargeback oleh bank. Tetapi yang 40 juta ini itu kita akan talangi sehingga hotel kena fraud. Jadi hotel kena tipu. Nah, di sini sekarang apakah kebijakannya akan dikenakan sepenuhnya ke hotel, diterima ditanggung oleh hotel, atau ke teman-teman kita yang di EPO yang melakukan sign on file, ataupun teman kita yang di accounting yang melakukan mengembalikan uang itu. Nah, itu beratnya kalau kita menerima kartu pembayaran kredit card, deposit kredit card, tetapi kita melakukan pada saat tamu meminta di chargeback, tolong lakukan adalah, yang harus kita lakukan adalah kredit slip. Jadi kita membatalkan transaksi itu dengan kredit slip. Jadi meskipun kalau kita melakukan dengan bank transfer, kita harus hubungi bank penerbit kartu bahwa saya harus mengembalikan ini. Bank penerbit kartu pasti akan melakukan cross check lagi apakah benar kartu kredit ini. Ternyata kalau memang kartu itu palsu, bank akan memblokir dana itu. Nah, itu bedanya. Kalau kita tidak konfirmasi ke bank, kita langsung mentransfer sesuai dengan rekening yang dia kasih, ya sudah pasti kita akan kena tipu. Nah, itu kalau lebih baik kita melakukan kredit slip dan membatalkan transaksi sejumlah itu. Dan satu hal lagi, kalau tamu melakukan pembayaran deposit dengan kartu kredit, pada saat tamu itu datang ke hotel, tolong mintakan kartu kredit itu yang dipergunakan sebagai diregistrasi ataupun pada saat kita melakukan SOF, kita minta apakah fisik kartunya sudah benar, nomornya sudah benar, baru kita lakukan transaksi umpamanya 100.000, 500.000. Tujuannya adalah bahwa kartu itu sudah hadir di hotel dan itu benar, dari kartu kredit itu adalah benar pemiliknya. Karena masalahnya apa? Bisa klaimnya ini, kartu kredit ini jangka waktu dari klaim dia merasa tidak menginap di hotel kita itu lama, bisa sampai 2 tahun. Itu baru dia mengklaim, ataupun anaknya yang kesini ternyata itu adalah kartu orang tuanya, bisa disangkal, bisa diklaim. Nah, ini yang penting adalah pada saat dia ke hotel itu harus dilakukan swab ataupun didip kartu itu, sehingga menunjukkan bahwa kartu kredit ini, orang ini hadir di hotel kita, filenya harus terjaga. Satu hal lagi itu mengenai kartu kredit, kalau dia tidak bisa menunjukkan kartu kredit itu, tolong kredit slip apa yang sudah kita lakukan, mintakan lagi full payment yang sudah kita swab, yang sudah kita dip itu, yang sudah kita lakukan, kita batalkan, kita mintakan full payment ke tamu itu dengan alat pembayaran yang lain, atau dengan kartu yang lain, atau dengan uang cash. Nah, itu untuk menghindari suatu hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, karena klaimnya panjang seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, itu sedikit saya berikan pengalaman saya di dalam hal menangani pembayaran kartu kredit, supaya teman-teman berhati-hati, terutama di front office yang tidak serta-merta di tamu itu akan melakukan tergesa-gesa itu bertransaksi, tolong cepat. Nah, makanya ini kita harus concern dengan hal itu. Nah, itu yang bisa saya berikan. Jadi deposit itu sudah, nah kalau dengan payment link itu setahu saya lebih lebih aman, karena tamu sendiri mengisi dari semua data-datanya
kalau dia melakukan di payment link pembayarannya by deposit by bank transfer, ya kejadiannya seperti bank transfer yang saya jelaskan. Kalau dia menggaranti dengan kartu kredit, ya penjelasannya seperti pada kartu kredit. Yang membedakan adalah di MDR-nya, di merchant discount rate-nya. Jadi payment link karena baru mungkin masih tinggi MDR-nya, kalau credit card udah lama bisa lebih rendah. Nah, makanya di sini bisa alternatif lah, beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh hotel di dalam memberikan fasilitas dalam hal pembayaran, memudahkan tamu untuk membayar sehingga kita nyaman, tamu merasa nyaman menginap, kita bertransaksi juga lebih elegan. Nah itu sehingga apa yang kalau dibayar dengan cash, bank transfer, dengan kartu itu sudah clear teman-teman, serta pembukuannya dari apa yang sudah ditanyakan itu yang bisa saya jelaskan mengenai deposit dan pembukuannya. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada beberapa hal yang belum dipahami ataupun perlu berdiskusi, tolong tulis di kolom komentar, di share, di like, dan tentunya di subscribe bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Terima kasih, kita akan bertemu kepada pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih.